1. Mengenal Upanishad. Kitab Suci Weda adalah sumber pengetahuan bagi umat Hindu, terbagi menjadi Weda Sruta dan Weda Smerti. Dalam Sruti terdapat catur Weda dengan masing-masing Upanishad. Upanishad secara etimologis berarti siswa duduk dekat guru, mencerminkan pentingnya hubungan ini dalam belajar. Menurut Sura, Upanishad memperjelas makna Weda, memungkinkan pemahaman mantra yang simbolis. Upanishad menguraikan kebenaran alam semesta dan realitas, tertinggi secara filosofis, menjadikannya rasional. Ia juga dikenal sebagai Vedanta, kesimpulan dari kitab Aranyaka. 2. Pokok-pokok ajaran Upanishad. Pararsi Upaniat mempelajari kitab suci Weda dan menemukan banyak hal yang harus dipecahkan, seperti dari mana alam semesta ini berasal, apakah yang menjiwai semua ini, bagaimana upaya mencapai Hyang Widiwasa atau Brahman, serta apakah tujuan hidup yang paling utama. Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat para Upaniat melakukan kajian terhadap kitab suci Weda. Hasil kajian para Upaniat menghasilkan berbagai pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tetapi, inti dari kitab-kitab Upaniat membahas tentang hal-hal berikut. A. Brahman. Istilah Brahman berasal dari akar kata Birha yang artinya mengembang. Secara etimologis kata Brahman menunjukkan bahwa dia yang berkembang dan melampaui segalanya. Brahman merupakan realitas mutlak, namun beliau meliputi segala yang ada sadar atau kekal serta sumber kebahagiaan sesungguhnya Ananda. Dalam kitab suci Upanishad, Brahman adalah penyebutan untuk Tuhan. Para RSA, Upanishad menyebutkan Brahman untuk menyatakan yang maha tinggi. Etasyafe akarasya prasana, Gergi, Esri Chandra Masau Vetau Tehata, Etasyafe akarasya prasana, Gergi, DVP Tiviau Videte Tehata, Etasyafe akarasya prasana, Gergi, Nim, Mu RT, Ahor Traye Erdam S, MS, Tafai, Safat Saraite, V Tastihanti, Etasyafe akarasya prasana, Gergi, Persioi Nadia Shandan Tuvetabia Parvatebia, Pratichioi, Yiyicie Diam Anu, Etasyafe akarasya prasana, Gergi, Dadato Manuyi Praasanti, Yajam Nadev, Darvi Pitaro Enviyat. Terjemahan. Sesungguhnya atas perintah yang kekal itu Gergi, matahari dan bulan berada pada kedudukannya masing-masing. Atas perintahnya, wahai Gergi, surga dan bumi berada pada tempatnya masing-masing. Atas perintahnya, wahai Gergi, apa yang disebut waktu, jam, hari, malam, tengah malam, bulan, musim, tahun, berada pada kedudukannya masing-masing. Atas perintahnya, wahai Gergi, beberapa sungai mengalir ke timur dari gunung-gunung bersalju, yang lain ke barat dalam arah alirannya masing-masing. Atas perintahnya, wahai Gergi, manusia memuji Dia yang memberi. Dewata menginginkan pelaku yada, dan leluhur menginginkan persembahan darve. B. Atman. Kitab suci Upaniat banyak membahas tentang Atman yang menjadi sumber hidup seluruh makhluk. Istilah Atman berasal dari akar kata en berarti bernafas. Melalui nafas makhluk hidup dapat bergerak. Nafas merupakan elemen terpenting dalam kehidupan makhluk. Sedangkan menurut Sankara, arti kata Atman berasal dari kata at yang memiliki arti makan atau memperoleh. Dapat disimpulkan Atman merupakan sumber kehidupan makhluk hidup atau jiwa yang mengalami rasa senang dan duka. Atman bersifat kekal seperti Brahman. Atman tidak dilahirkan dan tidak dapat dipikirkan. Apaitat femeka ai puru arpan, esya panifer, tayon esa estifoya ontar hadaya, ka atlainayor etat anamya, ontar hadaya lohita pai atainayor etat pirvara amyat etat antar hadaya jilakam ifa, atainayor esti sacar, ia hadai da rdavny ucarati, yat ke asah asr adha, bina ifam asyaitit enma, yontar hadaya pra arte iha aite blavanti. Et birve etat serafat srav at
Tasmi'a pravivik haratara ifaifa bravati asmcekar sdetiman. Terjemahan, sekarang yang berwujud orang yang terletak pada mata kiri adalah istrinya Virat. Terjadi pertemuan mereka adalah ruang yang berada dalam jantung. Makanan mereka adalah merahnya darah yang bergumpal di jantung. Penutup mereka adalah bentuk yang mirip jala yang terdapat di jantung. Jalur gerak mereka adalah saluran yang menuju ke atas bagian jantung. Bagai rambut dibelah seribu, begitu pula saluran ini yang disebut hita, yang diciptakan dalam jantung. Melalui hal ini segala sesuatunya mengalir, mereka yang seharusnya mengalir. Karena itulah man yang terdiri dari inyang dan virat itu sebagaimana adanya, seperti pemakan makanan yang lebih halus dari Tuan Badani. Kisah 2 ekor burung dalam Mundaka Upanishad. Dikisahkan terdapat 2 ekor burung sedang berada di pohon yang rindang. Seekor burung berada di atas cabang pohon yang tinggi, sedangkan yang lainnya berada di cabang pohon yang lebih rendah. Burung yang di atas terlihat tenang, cantik, dan sempurna. Burung yang lebih rendah terlihat tidak pernah diam, selalu meloncat dari ranting ke ranting lainnya. Ketika burung yang di bawah memakan buah manis, dia merasa sangat senang. Sebaliknya, saat buah yang dimakan tidak enak rasanya, dia merasa sedih. Suatu ketika, burung yang di bawah sedang memakan buah kesukaannya. Ia melihat burung di atas yang selalu tenang. Kemudian ia pun berpikir, aku ingin menjadi seperti burung di atas yang selalu tenang. Perlahan-lahan dia melompat sedikit mendekati burung di atas. Sesaat kemudian dia kembali melakukan kebiasaannya. Sekali lagi dia melihat burung yang di atas yang masih tenang. Muncul kembali keinginan untuk mendekatnya. Ia pun mendekat pada burung yang agung tersebut. Berulang-ulang dilakukannya, dan akhirnya dia dapat mendekati burung di atasnya. Keindahan bulu burung tersebut membuatnya terpesona. Pada akhirnya burung itu menyadari bahwa ia seorang diri. C. Jagat atau jagat raya. Jagat raya tidak terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi, jagat raya ada yang menciptakannya. Parai Upanishad menjelaskan tentang bagaimana alam semesta atau jagat raya tercipta. D. Sadhana atau sarana pencapaian. Suci Upanishad memberikan metode untuk mendekatkan diri dengan Brahman. Brahman tidak mudah untuk dikenal dan hanya dapat dicapai dengan sarana dan sadhana yang tepat. Dalam kitab suci Upanishad disebutkan bahwa sarana untuk mendekatkan diri adalah melalui pelaksanaan yoga. Dalam kitab suci Bharat-Aranyaka Upanishad 1, 2, 1 yang berbunyi seperti berikut. Naiveha kici nagra stm cunai vidam aftam st anyai anyehi mju tan manokuruta manfiem iti sorcan acarat tahsa catel pojeyanta arket yakai mekan ahbli iti tat efresya arkat fam khv asmai bafatu ya efam etat arkasya arkat faveda. Terjemahan, pada mulanya adalah hampa, tidak ada sesuatu pun di sini. Oleh kematianlah semua ini ditutupi atau oleh kelaparan. Sebab lapar adalah kematian. Dia menciptakan pikiran yang berpikir, akan kuciptakan men kemudian bergerak dan menyembah. Dari sembahnya itu terciptalah air. Sesungguhnya dia berpikir, ketika aku sedang menyembah, muncullah air, dan karena itu air disebut arka api. Air sesungguhnya akan muncul pada seseorang yang mengerti mengapa air itu disebut arka api. Berikut beberapa petikan sloka dalam kitab Vetvatara Upanishad 2, 8 terkait sarana untuk mencapai Brahman Trirunata. STH Piyasama Ara Hadendri Imana Sanevya Brahmo Upena Pratareta Fik and Srotsi Sarv Ebai Fahnit. Terjemahan, posisi raga tegak dengan yang 3 tegak lurus bagian raga atas yaitu dada, leher, dan kepala menyebabkan indria dan pikiran masuk ke dalam jantung. Hendaklah seseorang yang bijaksana menyeberangi semua aliran sungai yang menyebabkan ketakutan dengan perahu Brahman. Mengenal Upanishad. Kitab Upanishad membahas berbagai hal tentang ketuhanan. Untuk melihat hal tersebut, kalian dapat mencermatinya melalui sloka-sloka yang menyebutkan tentang
Tuhats atau Hyang Widi Wasa Vetvatara Upani Ad 4. Satu mengatakan bahwa Ya Eko for Ubahur Akti Yog Devar en Anak en Nit Judadti Vicaiti Sienti 6 Fam Dosa Deva Sano Budi Ubay Samyunaku Vetvatara Upani Ad 4,1. Terjemahan, dia yang satu, yang tanpa warna, dengan mempergunakan kekuatannya yang berlipat ganda, membagi-bagikan warna di dalam tujuannya yang tersembunyi dan kepada siapa pada mulanya dan pada akhirnya alam semesta dikumpulkan. Semoga dia memberikan pengertian yang jelas kepada kita. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Upanishad. Nilai-nilai kemanusiaan dalam kitab Upanishad yang sudah populer bagi umat Hindu adalah ajaran Tattvam Asi dan ajaran Vasudhaivaku UMBKM. Kedua ajaran kemanusiaan ini sampai sekarang masih teladani. Dari Sukarta DKK yang dikutip Putudian, kata Tattvam Asi yang terdapat pada Chandogya Upanishad berasal dari kata Tat artinya itu, atau Diatvam artinya engkau atau kamu, dan Asi artinya adalah. Maka dari itu, Tat TV Aim Asi berarti dia adalah engkau. Ajaran Tattvam Asi selain sebagai konsep kemanusiaan, juga sebagai konsep kemanunggalan Brahman atau Hyang Widi Wasa dengan tim pada tataran Brahma Vidya, sebagaimana tersurat dalam Chandogya Upanishad 6,8, 7, 6, 9, 4, VE.12-15-3. Dalam kitab suci Chandogya Upanishad 6,8, 7, VE 9, 4, VE.12-15, 3 dijelaskan bahwa saya ilim eitatmiam ida sarvam, tat satyan, satyam, tat tvm asei, vataketo iti, beaya evam bagav vipayatiti, tat somya iti havka. Terjemahan, itu yang merupakan inti yang halus, seluruh alam ini memilikinya sebagai temannya. Itulah yang benar, itulah Tuhan. Tat tvm asei, vataketo. Mohonlah junjunganku ajarkanlah terus kepada hamba. Baiklah anakku, kata beliau. D. Upaya menerapkan nilai kemanusiaan dalam Upanishad. Nilai-nilai ajaran Upanishad seperti Tattvam Asi dan Vasudhaivaku Umbakam yang adiluhung telah banyak diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Nusantara. Salah satunya tertuang dalam ungkapan-ungkapan untuk membangun rasa bersaudara, saling menyayangi, dan saling menjaga antar sesama. Ajaran Tattvam Asi dapat menumbuhkan hubungan yang serasi atas dasar asa, asya, dan asuh antar sesama, trihita karana, triparartha, dan catur paramita. Ajaran Tattvam Asi diperkuat dalam kitab Sarasamuskaya 317 seperti berikut. Napa peprati papal syat sadure fasada bafet. Tona ifahatah pipoya pipam kartumi ceca atei. Kawe. Matanyan cuba karma tikang prihan. Ya diapin papa karma ulahaning wangri kita. Ulah sang sadu juga pamal santa. Haywa amales ring papa karma. Apan ikang wang mahyun gumawayang kapapa. Pawakning papa ika. Hilang dinyawaknya. Ika puatan lan mukti falanikang acubah karma ginawayanya. Terjemahan. Oleh karena itu, perbuatan baiklah yang patut Anda usahakan. Meskipun perbuatan tidak baik yang dilakukan orang terhadap diri Anda. Perbuatan seperti orang sadu hendaknya sebagai balasanmu. Janganlah sekali-kali membalas dengan perbuatan tidak baik. Sebab orang yang berhasrat berbuat kejahatan itu pada hakikatnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Pendeknya bukan orang lain yang mengenyam hasil perbuatan buruk yang dilakukannya itu,